牺牲也在所不惜。到天都还轮不到你。七夕就会自动退避。 Di episode sebelumnya Penatua Suan menjelaskan bahwa turnamen Master Jiwa akan kembali diadakan, namun turnamen kali ini berbeda dengan turnamen sebelumnya. Kontestan turnamen kali ini bukan hanya para siswa akademi, turnamen kali ini juga mengizinkan sekte untuk ikut berpartisipasi. Oleh karena itu Bei dan yang lainnya bertekad mewakili sekte Tang untuk berpartisipasi dalam turnamen. Namun masalahnya adalah Bei, Yu Hao dan yang lainnya merupakan anggota inti 7 Monster Strike. Oleh karena itu Penatua Suan membentuk 7 Monster Strike baru dan langsung mengadakan sparring melawan 7 Monster Strike generasi sebelumnya. Lanjut cerita di arena sparring, yang maju terlebih dahulu adalah Wandong melawan Zhou Shichen. Zhou Shichen memasang ekspresi sedih saat dia berkata, "Wandong, tolong tunjukkan belas kasihan, jangan merusak wajah tampan saya, kebahagiaan hidup saya tergantung padanya." Wang Donger tertawa pelan sembari mengatakan, "Itu tidak benar, saya merasa bahwa wajahmu adalah kekecewaan bagi seluruh umat manusia, biarkan saya melakukan beberapa operasi kosmetik untukmu." Yan Shaoze yang berdiri di tengah arena sebagai juri kali ini langsung memulai pertarungan. Saat Yan Shaoze berkata mulai, Zhou Shichen segera mengeluarkan jiwa bela dirinya. Sebuah tracer Bible tebal menggantung di udara, cahaya yang dipancarkan oleh tracer Bible jauh lebih kuat dari sebelumnya. 2 cincin kuning dan 2 cincin ungu berputar di sekitar buku tebal. Zhou Shichen sekarang adalah leluhur jiwa 4 cincin jiwa dan kekuatan jiwanya berada di peringkat 48. Zhou Shichen merupakan seorang master jiwa tipe penyerang, kemampuan adalah pemanggilan. Ketika tracer Bible-nya memperoleh cincin jiwa, tracer Bible-nya akan menjebak binatang sihir yang terbunuh di dalamnya. Zhou Shichen dapat memanggil jiwa binatang dengan keterampilan jiwa karakteristiknya sendiri. Ini adalah keuntungan dari tracer Bible-nya. Beberapa sistem serangan pertempuran Master Jiwa memiliki kemampuan memanggil seperti itu dan tracer Bible Zhou Shichen adalah salah satu yang terbaik dari banyaknya kemampuan pemanggilan. Baru saja Zhou Shichen merilis tracer Bible-nya, Wang Donger bergerak maju, dia tidak buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya. Wang Donger melompat dan berlari ke arah Zhou Shichen. Zhou Shichen dengan cepat mundur beberapa langkah dan merilis cincin jiwa pertamanya. Seekor beruang besar muncul dan menghalangi Wang Donger. Ini adalah keterampilan jiwa pertama Zhou Shichen di mana dia dapat memanggil beruang tanah. Ketika beruang bumi muncul, ia segera mengangkat cakarnya dan membantingnya dengan ganas. Cakar beruang tanah menghantam tanah dan ledakan keras segera terdengar. Tepat saat cakar beruang bumi menghantam tanah, Wang Donger segera melompat. Cahaya biru dan emas terang mulai bersinar. Sayap Dewi kupu-kupu Radiant menyebar dari punggungnya memungkinkannya untuk terbang dan melesat dengan kecepatan seperti kilat menuju Zhou Shichen. Zhou Shichen tidak membuang-buang waktu. Setelah ia memanggil beruang bumi, 3 cincin jiwanya mulai bersinar. 3 keterampilan jiwa dirilis secara bersamaan. Binatang sihir yang dipanggil kali ini adalah Harimau Setan, Hutan Semak Duri, dan Piton Netherworld. Harimau Setan meraung dan bola api besar terbentuk dari mulutnya melesat ke arah Wang Donger. Sementara itu Zhou Shichen memasuki hutan semak duri dan menghilang dari tatapan semua orang. Wang Donger melayang di udara, cincin jiwa keduanya mulai dirilis, seluruh langit ditutupi cahaya keemasan. Dewi Cahaya Kupu-Kupu segera membombardir hutan Bramble. Bola api Harimau Setan terus menyerang Wang Donger namun Dewi Cahaya Kupu-Kupu mampu memblokirnya. Wang Donger mendengus dingin dan tiba-tiba berbalik ke arah beruang bumi. Ujung sayapnya mengarah lurus ke bahu beruang bumi. Pada saat yang sama, dia membenturkan kedua telapak tangannya dan bola cahaya melesat mengarah langsung ke arah Harimau Setan. Di antara 4 keterampilan jiwa yang dipanggil Zhou Shichen, Harimau Setan dan beruang bumi telah dibunuh. Api keemasan mulai membakar ujung sayap Wang Donger dan langsung menuju hutan Bramble. Ketika Wang Donger mendekat, hutan Bramble mulai meringkuk dan mencoba menjerat Wang Donger. Wang Donger mendengus dingin dan mengeluarkan teknik rahasia sekte Tang yang disebut langkah bayangan hantu. Kedua sayap Wang Donger seperti 2 sabit yang menyala menebas hutan dengan gerakan menyamping. Bayangan hitam ilusi tiba-tiba muncul dan melilit Wang Donger, namun sebelum Zhou Shichen bersuka cita, sinar cahaya keemasan sekitar 30 meter tiba-tiba muncul. Ular piton dan semua semak di sekitarnya menjadi debu di bawah sinar cahaya keemasan ini.
Cincin jiwa keempat dan kelima Wang Donger mulai dirilis, tiang emas raksasa dengan panjang 100 meter tersapu, kekuatan menakutkan melibas abis semak berduri menjadi debu, bahkan Zhou Shichen tersapu oleh cahaya keemasan ini, terlihat Zhou Shichen berbaring di tanah dengan ekspresi sedih di wajahnya. Yan Shaoze berkata sambil tersenyum mengatakan, penampilan Zhou Shichen layak, pergi, kirim yang berikutnya. Zhou Shichen bersukacita, bukan hal buruk meninggalkan kesan baik pada dekannya, dia dengan cepat membungkuk ke Yan Shaoze dan memberi acungan jempol kepada Wang Donger dan kembali ke timnya. Wang Qiwer memandang rekan satu timnya, rekan setim berikutnya yang ingin dia kirim adalah salah satu dari Lan Sisters dan Lan Susu. Lan Susu dan Lan Luoluo sama-sama leluhur jiwa, mereka adalah tipe kontrol pertempuran jiwa dan jiwa bela diri mereka adalah rambut mereka. Alasan mereka dipilih sebagai pengganti tim utama adalah karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka. Lan Sisters dan Lan Susu maju bergantian karena ini adalah pertarungan 1 lawan 1, dengan tidak adanya fusi roh mereka jelas bukan tandingan Wang Donger dan dengan cepat dikalahkan satu persatu. Orang keempat yang ditunjuk Wang Qiwer adalah Xie Xuanyu. Dibandingkan dengan saudara Lan, Xie Xuanyu jauh lebih kuat. Dalam hal kultivasi ia dianggap sebagai salah satu yang paling kuat bersama Dai Huabing dan Ning Tian ketika ia pertama kali bergabung dengan akademi. Ketika Xie Xuanyu masuk ke arena, gelombang pertempuran berubah. Tidak selang lama Xie Xuanyu akhirnya berhasil dikalahkan oleh Wang Donger, akan tetapi kekuatan jiwa Wang Donger juga habis setelah pertarungan habis-habisan melawan Xie Xuanyu. Setelah Wang Qiwer mengirim rekan setimnya yang kelima, Ning Tian, Bei segera menarik Wang Donger dan berkata, kami akan mengakui kekalahan di babak kali ini. Performa Wang Donger sangat bagus karena dia berhasil memenangkan 4 pertempuran berturut-turut. Bei memberi isyarat pada He Chaitu untuk segera maju. He Chaitu segera melangkah memasuki arena. He Chaitu dengan dingin memerintahkan Ning Tian untuk mengakui kekalahannya. Ning Tian mendengus dingin dan berkata, bagaimana kamu tahu aku akan kalah bahkan sebelum kita bertarung? Saat Ning Tian berbicara, sepasang sayap menjulur di belakang punggungnya. Ini adalah alat jiwa tipe terbang. Tidak hanya itu, seluruh tubuh Ning Tian juga menjadi dipersenjatai. Terlihat sebuah meriam jiwa muncul di bahu Ning Tian dan banyak alat jiwa berubah menjadi baju besi di seluruh tubuhnya. Kekuatan jiwanya berkumpul dan meriam jiwanya meledak ke arah He Chaitu. He Chaitu mengangkat tangan kanannya dan cahaya putih melintas. Meriam yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. He Chaitu segera melepaskan serangannya mengarah ke Ning Tian. Sesaat sebelum serangan He Chaitu mengenai Ning Tian, Yan Shaoze segera menghentikannya dan menyatakan bahwa Ning Tian telah dikalahkan. Alat jiwa He Chaitu terlalu kuat, Ning Tian bahkan tidak dapat bertahan dalam satu serangan. Jika dekan Yan Shaoze tidak turun tangan untuk menghentikan serangan meriam laser He Chaitu, bisa dipastikan saat ini Ning Tian akan terluka parah. Wang Qiwer berdiri, selain dia, semua orang di timnya mengenakan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka telah kalah 5 putaran, di sisi lawan hanya Wang Donger yang kalah dalam pertandingan, sementara di pihak Wang Qiwer, yang tersisa hanya Dai Huabing, Zulu, Wu Feng, dan Cao Jinxuan. Wang Qiwer berbalik untuk melihat rekan satu timnya dan mendesah dalam hatinya, perbedaan kekuatan mereka memang terlalu besar. Akan sangat sulit bagi mereka untuk memenangkan pertandingan ini. Namun meski begitu, Wang Qiwer tidak bisa membiarkan semangat timnya hilang. Dia harus membangkitkan semangat mereka. Pada ronde ke-6 ini, Wang Qiwer mengatakan bahwa dirinya akan maju. Dia berjalan ke tengah arena. Saat rekan satu timnya menyaksikan Wang Qiwer melangkah maju, sontak membuat Dai Huabin dan yang lainnya terkesimak. Ekspresi santai He Chaitu juga berubah serius. Saat itu He Chaitu telah menyaksikan bagaimana Wang Qiwer mengalahkan Ji Juechen. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Wang Qiwer ini. Wang Qiwer memandang He Chaitu dan kemudian mengangguk pada dekan Yan Shaoze untuk mengindikasikan bahwa dia sudah siap. Saat dekan Yan Shaoze berkata mulai, Wang Qiwer langsung bergerak. Cahaya keemasan bersinar dari tubuhnya. Dia menginjak tanah dengan kakinya dan tanah perlahan retak. Tubuh Wang Qiwer terbang ke langit seperti sambaran petir. Zhou Shichen bergumam pada dirinya sendiri mengatakan, apakah orang ini masih manusia? Jumlah kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapai prestasi itu luar biasa. Ini sangat mengerikan. He Chaitu mencoba menggunakan Soul Tool Fortress-nya untuk menekan Wang Qiwer dengan pemboman yang kuat. Namun gerakan Wang Qiwer sangat cepat.
hanya beberapa kedipan Wang Qiwer sudah berada di depan He Caito. He Caito terkejut, sinar cahaya yang kuat keluar dari dadanya. Pada saat yang sama dia dengan cepat mengambil langkah mundur. He Caito mengangkat tangannya dan 6 meriam dengan cepat muncul. Sebuah ledakan kuat langsung menuju tubuh Wang Qiwer. Menghadapi serangan He Caito, Wang Qiwer bahkan tidak mencoba menghindar. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengelut tombak naga emasnya. Bayangan naga emas melintas di belakangnya saat tombak naga emas berubah menjadi sambaran petir keemasan saat dilemparkan ke arah He Caito. Saat kilat emas muncul, He Caito merasakan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Dia merilis penghalang jiwa pelindung kelas 7. Tombak naga emas berhenti dan bentuk naga emas melintas di atas tombak. Raungan naga menjadi semakin keras. Sesaat kemudian tombak naga emas dengan mudah menembus perisai He Caito. Tombak naga emas terus melesat menuju He Caito dengan kecepatan tinggi. Saat tombak naga emas hampir mengenai He Caito, sepasang palu muncul di tangannya. He Caito telah mempelajari teknik rahasia Sekte Tang. Palu ini merupakan senjata rahasia Sekte Tang. Palu ini bernama teknik pemisah angin palu kekacauan. Jika kalian ingat, teknik ini pernah diperlihatkan Tang San di Soul Land 1. Teknik ini merupakan teknik rahasia yang berasal dari Sekte Hao Tian, palu kekacauan. Ketika tombak naga emas mendekat, He Caito membalikkan tubuhnya. Kedua palunya seperti bintang jatuh menghantam tombak naga emas Wang Qiwer. Suara keras segera bergema di telinga semua orang saat palu He Caito menghantam tombak naga emas. Saat keduanya bertabrakan, He Caito dipaksa mundur 3 langkah sementara tombak naga emas Wang Qiwer dengan paksa terhempas ke udara. Wang Qiwer dengan cepat muncul di samping tombak naganya. Dia memegang tombaknya dan sekali lagi melesat dan muncul di atas kepala He Caito. Dengan kecepatan Wang Qiwer, He Caito tidak dapat bereaksi. Wang Qiwer mengarahkan tombaknya ke tenggorokan He Caito sebelum berhenti beberapa senti dari tenggorokan He Caito. Suara Dekan Yan Shaoze terdengar mengatakan bahwa pemenangnya adalah Wang Qiwer.